Hey yo, what's up guys? Welcome back to my new video from INFP Man. Di video ini, saya ingin membahas tentang sebab akibat. Tanpa kalian sadari, selalu ada korelasi sebab akibat di hidup ini. Di bidang apapun, industri apapun, dan berlaku untuk semua manusia di semua belahan dunia ini. Maaf, saya nggak pernah ke planet lain, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di belahan planet lain ya. Sebenarnya ini sudah menjadi pemikiran saya sejak kecil, tepatnya kelas 3 SD. Waktu itu, saya sudah bisa mengerti teman-teman saya yang sebenarnya pintar secara intelijensi, tetapi karena terlibat dalam pergaulan yang tidak positif dengan teman yang nakal, membuat dirinya menjadi bandel di kelas dan prestasinya menurun. Ini adalah sebab akibat dari sebuah pergaulan seorang anak SD. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa teman saya bisa seperti itu? Besar kemungkinan karena dia anak single parent yang membuat dia tidak mempunyai figur ayah yang bisa membimbingnya dan memberi perhatian kepadanya saat di rumah. Jadi pada saat teman saya yang nakal memberi perhatian kepadanya, dia langsung merespon dengan sangat baik. Karena apa yang selama ini dia tidak pernah dapatkan di rumah, dia dapatkan dari teman nakalnya tersebut. Ini adalah sebab akibat dari sebuah hubungan orang tua dan anak dari keluarga single parent. Alasan saya tidak berteman dengan teman-teman yang nakal saat kelas 3 SD karena waktu kelas 1 SD saya hampir dikeluarkan dari sekolah karena bandel. Ya, saya adalah murid paling bandel termuda yang ingin dikeluarkan dari sekolah. Jadi bisa dibilang teman-teman saya yang kelas 3 SD yang baru nakal itu buat saya telat nakalnya. Oke, back to topic. Waktu kelas 1 SD, saya bandel bukan karena berteman dengan teman yang bandel, tetapi banyak teman sekelas justru menjadi bandel karena berteman dengan saya. Itulah pertama kali saya menjadi contoh nyata dari sebuah kalimat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya sangat ingat waktu kelas 1 SD, saya pernah dihukum berdiri di kelas 6 SD. Dan saat itu saya malah asyik merhatiin pelajaran kelas 6 SD. Sejak saat itu saya menyadari kalau bandel di sekolah tidak akan menambah nilai di rapot, justru sebaliknya. Jadi pemikiran saya waktu kelas 1 SD, bandel bukanlah prestasi. Ini adalah sebab akibat dari seorang mantan preman kelas 1 SD yang tersadar dan memutuskan join dengan No Bandel Bandel Club. Tek-tek pada tek-tek. Singkat cerita, dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup, dan pengalaman kerja, apa yang saya ketahui saat kecil dulu, ternyata jawaban dari semua yang terjadi atas kehidupan manusia di muka bumi ini. Maksud saya adalah tentang sebab akibat tadi. Oke, sekarang kita lihat tentang sebab akibat di kehidupan makro dengan sudut pandang yang lebih luas. Sebagian besar orang tidak tahu bagaimana pada akhirnya berhenti di tempat kerjanya saat ini. Pada umumnya banyak orang tidak pernah benar-benar memilih pekerjaan yang diinginkannya atau merasa kurang layak untuk pekerjaan yang diimpikan. Mereka hanya sekedar melihat lowongan pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan atau mengikuti tren langkah yang diambil oleh teman-teman seangkatan dan senasib saat ingin melamar pekerjaan untuk pertama kalinya. Yang dipikirkan hanyalah yang penting kerja, karena semua teman-teman seangkatan sudah bekerja dan merasa punya tanggung jawab moral kepada orang tua untuk membuktikan, ayah, ibu, perjuangan kalian untuk membiayai kuliah saya demi ijazah ini tidaklah akan sia-sia. Sehingga sang anak akan melakukan segala daya upaya terbaiknya untuk mendapatkan pekerjaan secepatnya setelah wisuda. Ada yang bekerja di Big 3 KAP di Jakarta, ada yang bekerja di Oil and Gas Company, ada yang bekerja di grup perusahaan top multinasional, dan bahkan ada yang merantau ke negara lain. Menurut saya pribadi, bekerja di perusahaan apapun dengan gaji berapapun semuanya baik, asalkan kalian bahagia dan semangat saat menjalaninya. Dan untuk memastikan itu, apakah kalian menjawab ya saat bertanya pada diri sendiri untuk dua pertanyaan ini? Yang pertama, apakah ini pekerjaan yang akan saya lakukan sampai pensiun nanti? Pertanyaan yang kedua, apakah saya puas dengan gaji yang saya terima? Kalau ternyata jawaban tidak keluar sebagai salah satu dari kedua pertanyaan itu, atau bahkan menjadi jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, maka besar kemungkinan akan terjadi 3 pilihan berikut yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian pindah ke perusahaan baru dengan gaji lebih besar. Yang kedua,
kalian fokus menjalankan usaha atau bisnis sesuai dengan keahlian dan modal yang dimiliki. Dan yang ketiga, kalian berdamai dengan jawaban tidak dan mengubahnya menjadi jawaban ya. Apapun yang kalian putuskan, saya sampaikan tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada keputusan yang benar atau salah dari apa yang kalian putuskan. Tetapi, keputusan yang kalian buat itulah sebab dari semua akibat yang kalian terima atau miliki saat ini. Dalam kalimat yang lebih sederhana, ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kalian buat. Nah, konsekuensi itu adalah akibat dari keputusan atau sebab yang kalian putuskan dalam hidup ini. Kalau kalian bekerja di perusahaan yang terus memberikan kenaikan gaji di bawah persentase inflasi setiap tahunnya, itu adalah akibat dari sebab atau pilihan yang kalian putuskan sendiri. Kalau kalian harus lembur setiap hari karena punya atasan yang jam kerjanya 16 jam setiap hari, itu adalah akibat dari sebab atau pilihan yang kalian putuskan sendiri. Kemudian kalau kalian harus bekerja dikelilingi orang yang bermuka dua, banyak politik dan bersaing bukan dengan prestasi, itu adalah akibat dari sebab atau pilihan yang kalian putuskan sendiri. Kalau kalian harus bekerja meskipun dianggap rendah dan tidak kompeten oleh atasan, sekali lagi, itu adalah akibat dari sebab atau pilihan yang kalian putuskan sendiri. Tentunya masih banyak lagi kondisi yang mungkin kalian alami dalam hidup ini, yang merupakan korelasi dari sebab akibat dari setiap keputusan yang diambil. Dan contoh-contoh tadi hanya mewakili porsi kecil dari sebab akibat yang mungkin kalian alami terkait dengan karir atau pekerjaan. Lalu, bagaimana dengan korelasi sebab akibat dalam hal cinta atau asmara kalian? Bagaimana dengan korelasi sebab akibat dalam hal kesehatan kalian? Bagaimana dengan korelasi sebab akibat dalam hal keuangan kalian? Dan yang terakhir, bagaimana dengan korelasi sebab akibat dalam hal titik-titik-titik-titik kalian? Silakan kalian isi sesuai dengan kebutuhan, tepatnya pada saat kalian melakukan refleksi hidup diri sendiri. Saya berharap semoga konten video ini menyadarkan dan membantu kalian semua dalam memahami pentingnya konsep sebab akibat di dalam hidup ini. Saya berharap informasi ini bermanfaat bagi kalian semua dan akan selalu mengingat prinsip ini setiap kali kalian harus memutuskan sebuah keputusan dalam hidup. Dan kalau kalian berkenan, silakan bagikan pengalaman sebab akibat yang kalian alami di dalam hidup ini. Tuliskan di dalam kolom komentar, karena pengalaman kalian mungkin dapat menjadi jawaban bagi orang lain yang saat ini sedang membutuhkan dan pastinya menjadi pelajaran berharga buat semua orang yang membacanya. Buat kalian yang baru di channel ini, silakan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya selalu update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video terbaru berikutnya. Salam sukses dan sehat selalu. Bye.